Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Arif Asal Nugroho dengan NIM 19 10 50 10 59 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi dua bab dari mata kuliah Analisa Sumber Daya dan Geologi Lingkungan, yaitu akan menyampaikan presentasi bab 1 tentang konsep dasar geologi lingkungan, dan yang kedua, pada bab 2 akan menyampaikan materi geologi pada permukaan tanah. Berikut merupakan pemaparan presentasi yang akan saya sampaikan. Silakan disaksikan. Baiklah, pada bab pertama, saya akan membahas konsep dasar geologi lingkungan. Lalu ada pendahuluan. Geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berada di permukaan dan lapisan di dalam bumi beserta isinya. Dan juga lingkungan adalah total keseluruhan dari suatu keadaan. Lingkungan meliputi kondisi fisik dan sosial budaya. Kondisi fisik berupa bentuk lahan, udara, air, dan gas. Sedangkan sosial budaya meliputi etika, ekonomi, estetika, dan juga kenyamanan. Yang pertama, geologi lingkungan. Geologi lingkungan adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan geologis. Terdiri dari unsur-unsur fisik bumi seperti batuan, sedimen, tanah, dan fluida. Unsur permukaan bumi, bentang alam, dan juga proses-proses yang mempengaruhi. Di sini saya akan membahas tentang 7 konsep geologi lingkungan. Konsep yang pertama menjelaskan bahwa bumi pada dasarnya merupakan sistem tertutup. Di bumi terdapat berbagai macam peristiwa yang terjadi karena aktivitas-aktivitas setiap bagian dari bumi. Skinner and Potter pada tahun 2000 menjelaskan bahwa bumi merupakan suatu benda angkasa yang mempunyai sistem tertutup, di mana bumi dapat bertukar energi namun tidak bisa bertukar materi. Serta pada ketukaran tersebut terdapat batasan-batasan sehingga tidak membebani atau berdampak besar terhadap bumi itu sendiri. Bumi mempunyai 4 subsistem, yaitu atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan juga geosfer. 4 subsistem ini berhubungan satu sama lain dan terjadi interaksi antar setiap subsistem. Interaksi inilah yang menjadi ruang lingkup kajian dari ilmu geologi lingkungan. Lalu konsep yang kedua, menjelaskan bahwa bumi merupakan satu-satunya tempat yang paling sesuai dengan kehidupan manusia. Akan tetapi, sumber daya yang dimiliki sangat terbatas, jelas terlihat, dan sudah menjadi masalah di ruang lingkup internasional, di mana 189 negara dalam PBB sudah menyadari hal tersebut dan menyepakati pembangunan selama 15 tahun mendatang. Dari tahun 2015 hingga tahun 2030 yang mempunyai landasan pembangunan berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar meminimalisir dampak negatif dari pembangunan yang dilakukan. Juga, kita harus memanfaatkan sumber daya alam kita dengan optimal. Dalam melihat suatu kawasan, terjadi pertimbangan potensi dan masalah. Contohnya seperti jika suatu lingkungan mempunyai potensi ekonomis, visual, dan sosial, apakah kita akan menyia-nyiakannya? Tentu perlu pertimbangan yang matang antara potensi yang bisa dimanfaatkan dan masalah yang akan timbul jika pengelolaannya tidak tepat. Pada konsep ketiga, menjelaskan bahwa proses-proses fisik yang terjadi di bumi mengubah bentang alam yang kita miliki. Pengetahuan tentang sejarah geologi mengenai proses yang telah terbentuk pada masa lalu yang saat ini kita masih bisa lihat hasil dari proses-proses tersebut. Bentang alam bumi juga dapat berubah-ubah, namun tidak terjadi secara instan. Perlu waktu yang sangat lama. Kita dapat melihatnya dengan melihat sejarah. Perubahan ini diakibatkan oleh aktivitas di bumi baik dari dalam bumi maupun dari luar bumi.
Lalu yang konsep keempat. Pada konsep keempat ini menjelaskan tentang banyak proses alam yang terjadi di bumi yang membahayakan umat manusia. Sebagai contoh, aktivitas gunung berapi atau meletus, tsunami, erosi, longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Semua bencana itu merupakan dampak dari proses-proses yang terjadi di bumi karena bumi merupakan suatu sistem yang terus bergerak. Kita ada konsep kelima, yaitu menjelaskan tentang perencanaan, penggunaan lahan, dan pengairan harus berusaha memperhatikan keseimbangan antara pertimbangan segi ekonomi dan dari segi yang lain seperti estetika. Pertimbangan sumber daya alam dan evaluasi keindahan, sebuah kawasan sebelum dilakukan pembangunan menjadi bagian penting dalam teori environmental impact atau dampak lingkungan. Alam mempunyai keindahannya sendiri, perpaduan banyak warna, suasana, aroma, bahkan suara malah menciptakan suatu keharmonisan tersendiri. Pembangunan dasarnya terjadi akibat kebutuhan manusia. Dan keindahan atau estetika juga merupakan salah satu tuntutan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pola pikir inilah yang membuat estetika mempunyai dampak ekologis yang besar. Lalu, konsep keenam menjelaskan tentang dampak dari penggunaan lahan yang cenderung bertumbuh. Konsep yang ketujuh menjelaskan tentang komponen fundamental lingkungan, yaitu yang merupakan faktor geologi, dan pemahaman tentang lingkungan memerlukan beberapa pendekatan di ilmu-ilmu kemudian disiplin ilmu yang lain yang berhubungan. Perbedaan dalam mempertimbangkan suatu pembangunan sebuah wilayah yang dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu fisik, biologis, dan fungsi kedayagunaan. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama, faktor fisik. Pada faktor fisik, pertimbangan keadaan geografis, proses geografis, proses hidrologi, tipe batuan dan tanah, dan klimatologi yang dibahas pada faktor fisik ini. Sedangkan pada faktor biologis, membahas pertimbangan aktivitas makhluk hidup, terutama tumbuhan dan hewan, perubahan keadaan biologis ataupun proses spasial analisis terhadap informasi. Lalu pada faktor fungsi kedayagunaan membahas faktor penggunaan lahan, estetika, keterkaitan antara aktivitas manusia dengan faktor fisik dan biologis, dan peraturan-peraturan yang mengatur lingkungan. Nah, itulah sedikit pemaparan dari bab pertama tadi. Selanjutnya, lanjut ke bab kedua. Baiklah, pada bab kedua ini saya akan membahas geologi pada permukaan tanah. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik. Tanah sangat berperan dalam kehidupan makhluk hidup. Tanah sangat berperan dalam kehidupan makhluk hidup di bumi karena tanah membantu pertumbuhan tumbuhan dengan menyediakan unsur hara, air, dan unsur-unsur yang diperlukan. Air dan unsur-unsur yang diperlukan tumbuhan untuk tumbuh sekaligus sebagai penopang akar. Tanah juga menjadi habitat hidup bagi makhluk mikroorganisme. Bagi sebagian besar hewan darat, tanah menjadi tempat untuk hidup dan bergerak. Dari segi klimatologi, tanah memegang peranan penting sebagai penyimpan air dan menekan erosi. Meskipun tanah sendiri juga dapat tererosi, komposisi tanah berbeda-beda pada satu lokasi dengan lokasi yang lain. Air dan udara merupakan bagian dari tanah. Di sini ada 3 bahasan. Yang pertama itu lapisan tanah, yang kedua struktur tanah, dan yang ketiga jenis tanah. Yang pertama, lapisan tanah. Tanah terdiri atas lapisan-lapisan yang berturut-turut dari atas ke bawah. Setiap lapisannya memiliki jenis tanah yang berbeda. Begitu pula dengan struktur tanah, batuan yang dikandung, jenis kesuburan tanah, dan lain sebagainya. Berikut merupakan gambaran dari lapisan yang ada di tanah, yaitu ada lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah, dan lapisan bawah.
pertama akan saya bahas yaitu tanah lapisan atas. Tanah lapisan atas berwarna gelap dan kehitam-hitaman, tepatnya antara 10-30 cm. Lapisan ini merupakan lapisan tersumber dikarenakan adanya bunga tanah atau humus. Lapisan tanah atas atau topsoil merupakan bagian yang optimum untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan. Semua komponen-komponen tanah terdapat di lapisan ini, yaitu mineral 45%, bahan organik 5%, air antara 20-30%, dan udara dalam tanah antara 30-20-30%. Selanjutnya ada tanah lapisan bawah. Tanah lapisan bawah warnanya lebih cerah dan lebih padat daripada tanah lapisan atas. Lapisan tanah ini tebalnya antara 50-60 cm, lebih tebal dari lapisan tanah atas. Ini juga sering disebut tanah cadas atau tanah keras. Di lapisan tanah ini, kegiatan jasad hidup mulai berkurang. Biasanya di tanah ini ditumbuhi tanaman berumur panjang dan berakar tunggang dalam dan panjang agar mencapai lapisan tanah. Lalu selanjutnya adalah lapisan batuan induk. Batuan induk merupakan batuan asal dari tanah. Lapisan tanah ini warnanya merah-merahan atau kelabu putih-putihan. Lapisan itu dapat pecah dan diubah dengan mudah, tetapi sukar ditembus akar. Di lereng-lereng gunung, lapisan itu sering terlihat jelas karena lapisan atasnya telah hanyut oleh air hujan. Semakin ke dalam, lapisan ini merupakan batuan pejal yang belum mengalami proses pemecahan. Pada lapisan ini, tumbuhan biasanya jarang bisa hidup. Lalu, bahasan kedua yaitu tentang struktur tanah. Dapat diartikan sebagai bagian dari pasir, tanah liat, dan juga debu yang terbentuk secara alamiah, serta dibatasi oleh tekanan dan bidang yang berbeda pada setiap ukuran dan bentuknya. Kendati begitu, setiap bagian pada struktur tanah saling terikat satu dengan yang lain oleh bahan organik dan berbagai zat alami lainnya. Hal ini yang membuat bentuk, ukuran, dan sifat dari tiap bagian berbeda. Sebagai contoh, jika suatu daerah memiliki curah yang tinggi, maka tanah di daerah tersebut berstruktur rengah. Sedangkan di daerah yang panas, struktur tanahnya cenderung lebih prisma pada lapisan bawahnya. Lalu selanjutnya itu ada macam-macam struktur tanah. Yang pertama itu, tanah berbutir atau granular. Agregat yang membulat biasanya diameternya tidak lebih dari 2 cm. Kemudian terdapat pada horizon A, yang dalam keadaan lepas disebut crumbs atau spherical. Lalu ada kubus atau blocky, berbentuk jika sumber horizontal sama dengan sumbu horizontal sama dengan sumbu vertikal. Jika sudutnya tajam disebut kubus atau angular blocky, dan jika sudutnya membulat maka disebut kubus membulat atau subangular blocky. Ukurannya dapat mencapai 10 cm. Lalu ada lempeng atau patty. Bentuknya sumbu horizontal lebih panjang dari sumbu vertikalnya. Biasanya ini terjadi pada tanah liat yang baru terjadi secara deposisi atau deposited. Lalu selanjutnya ada prisma. Biasanya ini seringkali mempunyai 6 sisi dan diameternya mencapai 16 cm. Yang terdapat pada horizon B tanah berliat. Jika bentuk puncaknya datar disebut prismatik dan membulat disebut kolumnar. Bahasan selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis tanah. Pertama itu ada tanah vulkanis. Di tanah vulkanis ini ada tanah andosol. Proses terbentuknya dari abu vulkanis yang telah mengalami proses pelapukan. Ciri-cirinya berwarna kelabu hingga kuning, pekat terhadap erosi, dan sangat subur. Pemanfaatannya adalah sebagai lahan pertanian, perkebunan, hutan pinus, ataupun cemara. Nah, biasanya persebarannya itu ke Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Halmahera, Nusa Tenggara Barat, dan juga Sulawesi. Lalu ada tanah regosol. Proses terbentuknya tanah regosol itu dari endapan abu vulkanis baru yang memiliki butiran kasar. Ciri-cirinya itu berbutir kasar, berwarnanya kelabu hingga kuning dan kadar bahan organiknya itu lebih rendah.
Pemanfaatannya itu biasanya digunakan untuk pertanian padi, palawija, tebu, dan juga kelapa. Untuk persebaran tanah Regosol itu biasanya ada di lereng Gunung Merapi, pantai, dan bukit pasir pantai yang meliputi ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Nusa Tenggara. Lalu ada juga tanah aluvial atau tanah endapan. Proses terbentuknya tanah aluvial itu dari tanah hasil erosi, lumpur, dan pasir halus di daerah-daerah dataran rendah. Ciri-cirinya adalah warna kelabu dan peka terhadap erosi. Pemanfaatannya sebagai lahan pertanian sawah dan palawija. Persebaran tanah aluvial ini biasanya ada di Sumatera, Jawa bagian utara, Halmahera, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Papua bagian selatan. Lalu ada tanah organosol. Tanah organosol ini ada tanah humus. Tanah humus itu proses terbentuknya dari hasil pembusukan bahan-bahan organik. Ciri-cirinya warnanya kehitaman, mudah basah, mengandung bahan organik, dan juga sangat subur. Pemanfaatannya itu biasanya digunakan sebagai lahan pertanian, dan persebaran tanah humus ini biasanya ada di Lampung, Jawa Tengah bagian selatan, Kalimantan Selatan, dan juga Sulawesi Tenggara. Lalu ada tanah gambut. Proses terbentuknya tanah gambut itu dari hasil pembusukan tumbuhan atau bahan organik di daerah yang selalu tergenang air. Contohnya seperti rawa-rawa. Ciri-cirinya itu bersifat sangat asam. Unsur haranya rendah sehingga tidak subur. Pemanfaatannya itu biasanya untuk pertanian pasang surut. Nah, persebaran tanah gambut ini ada di pantai timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, Seram, Papua, dan juga pantai selatan. Lalu ada juga tanah litosol. Tanah litosol merupakan tanah berbatu-batu. Proses terbentuknya itu dari pelapukan batuan beku dan sedimen yang masih baru atau belum sempurna. Sehingga butirannya besar atau kasar. Memiliki ciri-ciri tekstur tanahnya beraneka ragam. Pada umumnya itu berpasir, tak bertekstur, warna kandungan batu, kerikil, dan kesuburannya itu cenderung bervariasi. Pemanfaatannya itu biasanya digunakan sebagai alang-alang atau bisa juga untuk hutan. Persebaran tanah litosol ini banyak di Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Sumatera. Lalu ada tanah podzol. Tanah podzol ini proses terbentuknya di daerah yang memiliki suhu rendah dan curah hujan yang tinggi. Ciri-cirinya itu memiliki warna pucat, kandungan pasirnya kuarsanya tinggi, sangat masam, peka terhadap erosi, dan juga tanahnya kurang subur. Pemanfaatannya untuk pertanian palawija. Persebarannya itu biasanya ada di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan juga di Papua. Lalu ada tanah terra rosa atau tanah kabur. Tanah kabur ini juga membahas pada tanah terra rosa ini ada tanah renzina salah satunya. Tanah renzina itu terbentuk karena adanya pelapukan batuan kabur di daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Ciri-cirinya itu warnanya putih sampai hitam, miskin unsur haranya juga. Nah, biasanya pemanfaatannya ini untuk menanam palawija atau hutan jati. Nah, untuk persebaran tanah renzina ini biasanya itu ada di Gunung Kidul di Yogyakarta. Lalu ada juga tanah Mediteran. Proses terbentuknya hasil melakukan batuan keras dan sedimen. Ciri-cirinya warnanya putih kecoklatan, keras, dan tidak subur. Nah, tanah Mediteran itu pemanfaatannya biasanya untuk pertanian tegalan dan juga hutan jati. Persebarannya itu biasanya ada di pegunungan Jawa Timur, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, Sulawesi, Maluku, dan juga Sumatera. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.